Selamat pagi anak hebat, semoga tetap semangat untuk terus belajar ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sifat kepahlawanan Raja Purnawarman. Oke, kita mulai ya. Let's go. Apakah di setiap hari Senin sekolahmu mengadakan upacara bendera? Apakah kamu bisa menyebutkan susunan acaranya? Apakah ada di mana kita mengenang jasa para pahlawan bangsa? Bagian apakah itu? Ya, betul sekali. Kita mengenang jasa para pahlawan ketika mengheningkan cipta. Ketika mengheningkan cipta, kamu diminta untuk mengenang jasa para pahlawan. Pada waktu itu, kita berdoa kepada Tuhan agar mereka dapat diterima di sisi Yang Maha Kuasa. Lagu Mengheningkan Cipta membantu kita memahami jasa para pahlawan. Mereka berjuang bagi nusa dan bangsa. Mereka juga mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa. Jasa mereka itu sangat berharga. Mereka seperti cahaya pelita dalam kegelapan. Berkat perjuangan mereka, negara kita merdeka. Nah, sekarang, tahukah kamu apa arti pahlawan? Coba kita simak arti pahlawan dengan melihatnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pahlawan mengandung dua pengertian pokok, yaitu pertama, orang yang menonjol atau menjadi dikenal karena keberanian dan sikap rela berkorban dalam membela kebenaran. Yang kedua, pejuang yang gagah berani, tidak takut dan pantang menyerah. Nah, sosok pahlawan dalam lagu Mengheningkan Cipta cocok dengan kedua arti pahlawan di atas. Para pahlawan terkenal berani dan rela berkorban demi kebenaran. Misalnya, pahlawan-pahlawan yang berjuang mengusir penjajah. Mereka tahu bahwa penjajahan itu tidak benar, maka mereka berjuang menentang penjajahan. Mereka juga tidak menyerah ketika menderita. Contoh sifat kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjenguk teman yang sakit, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, menolong teman yang mengalami kesusahan, dan lain sebagainya. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari ya. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Nah, setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman,
Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaruteum. Selain prasasti Ciaruteum, ada prasasti lainnya loh. Prasasti apa aja itu? Ayo kita cari tahu. Pertama, prasasti Ciaruteum. Prasasti ini ditemukan di Sungai Ciaruteum, yakni salah satu muara Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti ini juga dikenal dengan nama Prasasti Ciampea. Pada prasasti ini terdapat gambar laba-laba dan telapak kaki Raja Purnawarman. Selain itu ditemukan juga huruf Pallawa dan Sanskerta. 2. Prasasti Jambu. Prasasti Jambu atau dikenal dengan nama Prasasti Pasir Koleangkak. Pasalnya, prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangkak, perkebunan jambu. Letaknya yakni 30 km sebelah barat dari kota Bogor. Prasasti ini berisi kebesaran Raja Purnawarman dan gambar telapak kakinya. Yang ketiga, ada prasasti kebun kopi. Prasasti ini ditemukan di Bogor, tepatnya Kampung Cibung Bulan, Kampung Muara Hilir. Prasasti ini cukup istimewa sebab terdapat sepasang telapak kaki gajah. Tapak kaki ini digambarkan sebagai tapak kaki Raja Purnawarman. Dalam agama Hindu, gajah digambarkan sebagai hewan sakral dan dekat dengan Dewa Wisnu. Konon diibaratkan sebagai Maharaja Purnawarman. Nah, yang keempat ada prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan di Bogor. Dalam prasasti ini terdapat tulisan aksara Ikal yang belum bisa diterjemahkan. Selain itu ditemukan juga lukisan telapak kaki. Yang kelima, prasasti Pasir Alwi. Ditemukan di daerah sekitar perbukitan Pasir Alwi, Bojonghonje, Sukamakmur, Bogor. Yang keenam ada prasasti Cindang Hayang. Dalam masyarakat sekitar, prasasti ini dikenal sebagai prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak, tepatnya tepi Sungai Cidanghian, Kecamatan Manjul, Kabupaten Gelang, Banten. Prasasti Lebak ditemukan pada tahun 1947. Dalam prasasti ini berisi puisi dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang menceritakan kebesaran Raja Purnawarman. Nah, itu tadi prasasti-prasasti yang merupakan peninggalan Raja Purnawarman. Anak hebat, setelah kita belajar tentang makna pahlawan, sifat-sifat pahlawan Raja Purnawarman, dan belajar prasasti peninggalan Raja Purnawarman, Ibu berharap kamu akan semakin menghargai jasa-jasa para pahlawan dengan mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan yang positif. Sekian pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang. Terima kasih.